Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 pertanyaan yang mesti kita renungkan. 1. Siapakah diri kita? 2. Dari mana kita berasal? 3. Mau kemana kita ini? Yang keempat, untuk apa kita hidup? Pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab berdasarkan keterangan dari Rabb pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, yang pertama kita lihat eksistensi manusia sebagai makhluk. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kita asalnya tidak ada. Kita ada karena diadakan oleh Sang Pencipta. Manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diciptakan pula Siti Hawa sebagai istrinya. Dari keduanya melahirkan keturunan yang banyak termasuk diri kita. Keturunan Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah yang berubah menjadi nutfah atau air mani. Kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Daripadanya diciptakan idhoma, tulang belulang yang dibungkus daging, dan pada akhirnya terbentuklah makhluk yang baru yang disebut manusia. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita ini adalah milik Allah. Sehingga sebagai makhluk milik Allah, sudah sepantasnya kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemilik. Yang kedua, eksistensi manusia sebagai mukarram. Eksistensi manusia sebagai mukarram artinya manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bukti kemuliaan manusia adalah: 1. Allah menjadikan manusia sebaik-baik penciptaan. 2. Allah menundukkan alam semesta kepada manusia. 3. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada manusia yang pertama, yaitu Adam alaihissalam, ketika dilantik oleh Allah menjadi khalifah. 4. Allah memberikan potensi sempurna kepada manusia berupa akal, hati, dan jasmani. Kelima, Allah mengajarkan ilmunya kepada manusia dengan perantaraan kalam. Yang keenam, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, eksistensi manusia sebagai mukallaf. Eksistensi manusia sebagai mukallaf artinya manusia yang telah dimuliakan oleh Allah mendapatkan taklif atau tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia adalah sebagai wakil Allah untuk memimpin bumi sehingga tercipta keadilan dan kemakmuran kehidupan di dunia di bawah tegaknya naungan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, eksistensi manusia sebagai mukhayyar. Eksistensi manusia sebagai mukhayyar artinya manusia adalah makhluk yang diberikan kebebasan memilih jalan sesat atau jalan takwa. Manusia tidak bisa dipaksa untuk memilih jalan iman dan Islam. Namun keduanya ada konsekuensinya. Yang memilih jalan sesat akan mendapatkan kehinaan kehidupan di dunia dan masuk ke neraka.
sedangkan yang memilih jalan takwa akan mendapatkan kemuliaan hidup serta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, eksistensi manusia sebagai mazi. Eksistensi manusia sebagai mazi artinya manusia adalah makhluk yang akan diberikan balasan terhadap apa yang diperbuatnya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, lambat laun akan ditinggalkan oleh manusia. Manusia akan mengalami kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Kita tidak bisa menghindar dari kematian jika waktunya telah tiba. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kematian bukan masalah kapan, di mana, dan dengan cara apa, tetapi dalam keadaan bagaimanakah kita ketika kematian datang. Apakah kita sedang dalam keadaan beriman dan beramal soleh, atau kita sedang dalam keadaan maksiat kepada Allah? Maka hati-hatilah, karena segala amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Kesimpulannya adalah dengan mengetahui eksistensi manusia sebagai makhluk milik Allah, mukarram yang dimuliakan, mukallaf yang diberi amanah, mukhayyar yang diberi pilihan, mazi yang diberi balasan, maka kita wajib menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah yang mempunyai visi hidup sukses di dunia dan di akhirat dengan menjalankan misi di dunia, beriman dan beramal soleh, atau dengan kata lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sahabat beriman, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.